Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semua bapak-bapak? Sehat? Apanya yang sehat? Kesehatannya sehat. Mudah-mudahan kantong juga sehat ya. Amin. Begitu juga ibu-ibu yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kita bersyukur atas segala kenikmatan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, sehingga tak satu pun di antara kita, bahkan di seluruh makhluk ini ciptaan Allah, tak satu pun yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur, untuk selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hal yang bisa kita lakukan di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu gunakan nikmat tersebut sebagaimana mestinya. Ini adalah cara bersyukur yang terbaik. Apa tadi bapak-bapak? Cara bersyukur yang terbaik bagaimana? Gunakan kenikmatan yang Allah berikan sebagaimana mestinya. Contoh, Allah berikan kita mata untuk melihat. Itu cara tepat. Kalau melihat, semua orang bisa melihat. Tapi gunakan mata tersebut untuk melihat yang baik-baik. Kalau hanya melihat, ya apa saja bisa dilihat. Tapi ketika kita mensyukuri kenikmatan Allah dengan mata, bagaimana kita menggunakan mata tersebut di dalam hal-hal yang Allah ridhoi. Begitu juga Allah berikan kita misalnya kemudahan di dalam menggunakan smartphone. Kita syukuri, kita gunakan HP tersebut di dalam rangka untuk yang baik-baik. Tuh, dengar nasihat, dengar kajian, ya. Bukan untuk mempersuap. Itu kufur nikmat. Satu hal penghancur saat ini itu judi online. Ini penghancur yang sangat nyata, penghancur hidup, penghancur rumah tangga. Oleh karena itu bapak-bapak ibu sekalian, kita berharap kepada Allah SWT menjadikan kita hamba yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak ibu sekalian, untuk apa kita berkumpul malam ini? Ibu-ibu, untuk apa berkumpul malam ini? Apakah ajang bertemu atau silaturahmi bapak-bapak dalam rangka? Ya, di dalam rangka belajar. Kita sama-sama belajar. Ya, agar kita tahu bagaimana agama Islam tersebut, bagaimana agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tahu ini sunnah, agar kita tahu ini qala Allah, ini perkataan Allah, agar kita tahu ini perkataan Nabi, dan agar kita tahu innama qawli itu kebohongan yang sangat nyata. Kita belajar agar kita paham qala Allah, ini perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi, tidak paham masalah, atau mungkin kita tidak sempat berbahasa Arab, tapi ada majelis ilmu dengan bahasa Arab dikit, masya Allah. Dengan sedikit ilmu qali rahmatan fid dunya. Apa? Maka dengan kita belajar, kita tahu. Oh, ternyata ini yang benar. Oh, ternyata begini beragama yang benar. Oh, ternyata ini hadis Nabi SAW. Maka dari itu niat kita malam hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk belajar, agar kita bisa beragama dengan benar, agar kita faham bagaimana beribadah kepada Allah sesuai tuntunan Nabi SAW. Dan insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini bapak-bapak ibu sekalian
yang insya Allah bagaimana kita bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau yang sering kita dengar dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Dan alhamdulillah, bersyukur kita bertemu kembali hari ini, hari Jumat. Tanggal berapa sekarang bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang tahu tanggal sekarang? Yang sampai kita nggak tahu ya tanggal? Ya, dulu. Ya, saya tadi belum tanya tanggal apa ya. Tanggal 9 Agustus 4 Safar apa 3 ini? Kalau ada yang 3, ada yang 4 ya. Namun berapapun tanggalnya hari ini, ya itulah hari-hari yang kita lewati. Makanya sebagian mengatakan bapak-bapak ibu sekalian, hari yang kita lewati ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hari yang sudah kita lalui dan apa yang telah kita lakukan terhadap yang kita jalani. Kemudian ada hari yang saat ini kita berada di situ. Dalam artian hari ini, saat ini kita ngapain? Melakukan hal yang bermanfaat atau tidak. Kemudian ada hari yang namanya hari esok, yang kita tidak tahu apakah kita besok akan sampai pada hari esok atau tidak. Apakah kita besok masih ada atau tidak. Maka sebelum kita melangkah ke hari besok, coba kita lihat hari yang telah kita lalui ini, apa yang telah kita lakukan. Dan saat ini kita telah melakukan apa. Kemudian karena besok kita tidak tahu masih ada atau tidak, kita tidak tahu bapak-bapak ibu sekalian, pulang dari sini masih ada atau tidak, kita tidak tahu. Makanya wama tadri nafsun mada taksibu wama. Nggak ada satupun manusia yang tahu besok akan terjadi apapun, itu nggak tahu. Maka kewajiban kita, karena kita tidak tahu kapan apa yang akan terjadi esok, kapan hari kiamat, maka senantiasa kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan, bekal ke akhirat itu adalah takwa. Dan ketahuilah bapak-bapak ibu sekalian ya, ketakwaan ini akan mendatangkan yang namanya kebahagiaan, baik di dalam hidup, di dalam rumah tangga, dunia dan akhirat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang yang bertakwa ini di jannatin na'im. Allah letakkan di tempat yang spesial bagi mereka orang yang bertakwa, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita tahu surga tempat kenikmatan yang abadi. Beda dengan neraka. Kalau neraka tempat kesengsaraan yang abadi. Maka kita selalu minta kepada Allah semoga menjadi penduduk surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Nah, karena itu bapak-bapak ibu sekalian, ketakwaan ini juga sebab kemuliaan seseorang. Makanya dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Kita sering mendengar kalimat takwa setiap Jumat, takwa, kata khatib. Tapi yang Allah perintahkan bagaimana kita haqqa tuqati, bertakwa betul-betul bertakwa yang jujur. Kita melakukan segala perintah Allah. Karena apa? Karena mengharapkan pahala dari Allah. Kita datang ke majelis ilmu untuk apa? Untuk Allah, lillahi ta'ala. Kita sholat untuk Allah, kita puasa untuk Allah, dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah karena takut akan azab Allah. Inilah takwa yang kita
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di dalam surat Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin. Dan kepada surga, bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah. Dan ini hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perintah untuk bersegera menggapai ampunan Allah, berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah, berlomba-lomba untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, beliau mengatakan, berlomba-lombalah kalian menjadi yang terdepan di dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba melakukan amal soleh, inilah yang menyebabkan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita, wasari'u, bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah. Bagaimana caranya? Di antaranya kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, selalu melakukan amal soleh, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala itu datang dari bagaimana kita beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertaubat dari segala dosa-dosa kita. Begitu juga dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam meraih ampunannya, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Dan ini semua menggapai ampunan Allah, menggapai keridhaan Allah, ya, ini bisa diraih jika seseorang melakukan sebab untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa mendapatkan ampunan Allah dengan cara beristighfar, dengan cara sholat, berpuasa, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan berlomba-lomba untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Maka tadi itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmatullah jami'an, di dalam masalah akhirat, ya, kita seharusnya, bahkan sepantasnya bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Makanya sering kita mendengar fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan, atau wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Di dalam hal yang seperti itu, di dalam hal kebaikan, ibadah kepada Allah, hendaknya kita berlomba-lomba. Makanya para ulama, bahkan sahabat Nabi SAW, mereka memahami bahwa mereka harus berlomba-lomba untuk meraih ke surga, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika kalian melihat orang lain mengungguli kalian di dalam hal dunia, maka ungguli mereka di dalam hal akhirat. Kalau ada orang yang mengungguli kita di dalam hal dunia, tidak mengapa, tidak masalah, asalkan jangan mereka unggul di dalam hal akhirat. Kalau bisa di hal akhirat kita lebih unggul. Bahkan dikatakan juga oleh para ulama, jika kalian mampu, ya, jika engkau mampu, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian di dalam hal ketaatan kepada Allah, maka lakukan itu. Ini motivasi daripada ulama untuk kita selalu beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, apapun amalannya.
Kalau kalian mendengar ada yang lebih taat kepada Allah dari diri kalian, seharusnya kalian bersedih. Kata sebagian salaf. Subhanallah. Ini motivasi bagi kita bapak-bapak ibu sekalian untuk selalu bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat siapa? Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Bapak-bapak, siapa nama Abu Hurairah? Yang kiri, yang depan, yang di belakang. Ibu siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Ya, kita sering mendengar sahabat Abu Hurairah. Ya, kita harus juga, kalau kita sering mendengarnya, ya setidaknya kita mendengar, tahu nama beliau. Dan Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya beliau telah meriwayatkan lebih kurang 5.600 sekian, saya lupa 5.637 itu berapa. Intinya beliau meriwayatkan hadis dari lebih dari 5.600 dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya A'rabiyyun, ada seorang A'rabi. A'rabiyyun ini adalah orang Arab pedalaman. A'rabi itu, kalau mendengar kata A'rabi bagi sekalian, itu orang Arab pedalaman, orang Arab Badui. Faqala ya Rasulullah, orang Arab Badui ini datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amali idza amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, coba kasih tahu kepadaku. Kata siapa? Ya, kata orang Arab Badui, orang Arab pedalaman tadi. Tolong Rasulullah, kasih tahu kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukan amalan tersebut, aku bisa masuk surga. Subhanallah. Ini yang ditanya oleh sahabat tadi kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku lakukan, yang apabila aku mengerjakan amalan tersebut, maka aku bisa masuk surga. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian dijawab oleh Nabi. Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, Nabi menjawab, yang pertama, beribadahlah engkau kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah. Ini yang pertama. Amalan yang bisa mengantarkan seorang ke surga. Nabi yang mengatakan, engkau beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Dan ini tujuan penciptaan manusia. Dimana khalaqana Allah? Untuk apa Allah menciptakan kita? Dan ini prinsip hidup seorang muslim. Kalau bisa prinsip yang pertama di dalam hidupnya, dia mengetahui, dia mengenal
Ini yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Dan sholat ini bapak-bapak ibu sekalian merupakan rukun Islam. Islam. Rukun Islam yang sangat-sangat banyak dilalaikan oleh umat Islam itu sendiri. Betul atau betul? Dia mengaku Islam, dia mengaku Muslim, dia mengakui dia wajib sholat 5 kali sehari semalam. Dia paham, tapi masih saja dilalaikan. Makanya Nabi SAW wasiatkan sebelum beliau meninggal, detik-detik kematian Nabi, apa kata Nabi? As-salatu, as-salatu. Sampai Nabi mengulang-ulang lisannya, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Ini wasiat beliau sebelum detik-detik kematian beliau, yang sebagaimana disampaikan oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Dan fenomena saat ini di depan mata kita sangat banyak sekali yang melalaikan sholat. Baik itu pelaksanaan sholat, baik itu tata cara sholat, baik itu bacaan sholat, dan seluruh rukun dan syarat-syarat sholat. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi melanjutkan, dan engkau tunaikan zakat yang wajib. Ini yang ketiga. Yang pertama, beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Yang kedua, engkau melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, engkau tunaikan atau bayarkan zakat yang wajib. Kemudian kata Nabi, wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Ini yang Nabi jawab. Ada berapa perkara yang disampaikan? Ada 4 perkara. Kemudian A'rabi ini mengatakan, setelah mendengar jawaban dari Nabi, apa kata pemuda ini, laki-laki ini? Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an. Demi Allah, kata beliau, aku demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah sedikit pun dengan sesuatu apapun, dan wala anqusu minhu abada, dan aku tidak akan mengurangi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Falamma walla, faqala Nabi SAW, ketika orang Arab ini berpaling meninggalkan Nabi, apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Subhanallah. Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada seorang laki-laki penghuni surga, maka lihatlah orang tadi, kata Nabi. Subhanallah. Nabi beritakan dengan ahli jannah, dia adalah penghuni surga, merupakan seorang penghuni surga. Subhanallah. Kalau melakukan 4 perkara tadi, ya, jadi seorang Arab setelah begini bertanya kepada Nabi. Nabi jawab, amal apa yang bisa mengantarkan ke surga? Kalau aku lakukan, bisa memasukkan ke surga. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Tauhid nomor 1. Kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Maka apa kata beliau? Aku tidak akan menambah dan juga aku tidak akan mengurangi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian dia pergi. Ketika dia pergi, Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat laki-laki min ahli jannah, lihat dia. Subhanallah. Yang dimana dia mengerjakan amalan-amalan kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ya, dengan ini Nabi SAW mengatakan, Allah
Nabi kabarkan min ahlil jannah. Ini dalil menunjukkan kepada kita bahwasanya Bapak-bapak Ibu sekalian, ketakwaan seorang kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga di antaranya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu Ibnu Abbas berkata kepada sahabat yang lainnya, ya, Ibnu Abbas kita tahu sahabat Nabi yang mulia yang bernama siapa? Ibnu Abbas, siapa namanya? Abdullah bin Abbas, Abdul Abbas, yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang para sahabat, beliau berkata kepada seorang sahabat yang lainnya, apa kata beliau? Maukah aku beritahu kepada engkau, wahai Atha, nama sahabat ini Atha, tentang seorang wanita min ahlil jannah. Jadi Ibnu Abbas ini memberitahukan kepada sahabat yang lainnya, maukah kamu aku beritahu tentang seorang wanita min ahlil jannah, wanita penghuni surga. Lalu apa kata sahabat ini? Siapa dia? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadu kepada Nabi, dia memiliki suatu penyakit yang dikatakan di sini penyakit ayan. Dan wanita ini meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitnya. Jadi ada seorang wanita datang kepada Nabi, wahai Nabi, aku punya penyakit yang gak sembuh-sembuh, tolong doakan kepada Allah agar aku sembuh, kata wanita ini. Wanita ini, ya, mengadu kepada Nabi. Kemudian Nabi jawab. Yang pertama Nabi katakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Subhanallah. Nabi mengatakan, kalau engkau wahai wanita sabar dengan penyakitmu, maka surga kamu. Subhanallah. Tapi kalau kamu ingin aku doakan kepada Allah agar sembuh, aku doakan. Ada dua pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipilih oleh wanita ini? Apa? Kenapa dia ingin bersabar? Surga. Karena Surga. Subhanallah. Di antara dua pilihan yang ini sama-sama memberikan manfaat yang besar, kalau dia didoakan, dia sembuh di dunia kenikmatannya. Tapi yang dipilih oleh wanita ini, ya Rasulullah, aku memilih sabar, kata beliau. Subhanallah. Kenapa wanita ini memilih sabar? Karena dia memilih surga yang akan dia dapatkan, yaitu pahala yang luar biasa yang diyakini pasti selamanya akan dia dapatkan. Kalau dia memilih didoakan oleh Allah, sudah, cuma hanya dapat nikmat dunia, sehat sudah, hanya di dunia saja. Tapi dengan ketakwaannya kepada Allah, wanita ini memilih sabar. Subhanallah, karena dia akan mendapatkan surga. Wanita ini juga berkata, ya, kalau penyakitnya ini kamu, terkadang wanita ini membuka aurat tanpa sadar. Itu kalau penyakitnya kamu, ya, maka dia berdoa kepada Allah, kepada Nabi, minta kepada Nabi, tolong doakan aku ya Nabi, agar aku sembuh. Kemudian beliau, wanita ini memilih sabar, ya, pilihan yang sangat luar biasa, ya, pilihan yang dimana dia memilih di tempat yang kekal dalamnya, yaitu surga. Maka dari itu hadirin rahimani wa rahmatullah jami'an, ya, bagaimana amalan-amalan atau para sahabat dan juga para ulama yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala
bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika itu Nabi bertanya kepada salah seorang sahabat, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nabi bertanya kepada beliau, ya Rabi'ah, apa yang kau inginkan? Kata Nabi. Jadi Nabi bertanya kepada sahabat, apa yang kau inginkan wahai Rabi'ah? Subhanallah, pertanyaan Nabi. Kalau kita ditanya, kira-kira apa yang kita jawab? Engkau mau apa? Gitu kan? Ini yang bertanya Nabi. Sahabat Jokowi nanya, kamu ingin apa? Ingin sepeda, ingin pajero, gitu kan? Atau ingin umroh, gitu ya kan? Tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat ini, apa yang beliau jawab? Ya Rasulullah, aku hanya ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Subhanallah. Ini jawaban sahabat tadi. Kemudian apa kata Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada keinginan lain? Tanya lagi, ada nggak keinginan lain selain ini? Sahabat tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku hanya ingin di surga bersamamu. Keinginan yang luar biasa. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat tadi mengatakan, aku hanya ingin di surga bersamamu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, fa'inni bi kathratis sujud. Kalau kamu ingin surga bersamaku, ingin di surga bersamaku, maka bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Subhanallah. Perbanyak sholat, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi terwujudnya cita-citamu, yaitu ingin di surga bersamaku. Bantu aku dengan memperbanyak sujud, berbanyak sholat. Subhanallah. Yang dia di mana sahabat ini ingin menjadi teman Nabi di surga Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi katakan, bantulah aku agar tercapainya keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, wahai al-hadirun al-hadirat, perbanyaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan-kebaikan ini merupakan sedekah. Ya, ketika seseorang melaksanakan ibadah, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan semangat, senantiasa beribadah kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Ahabbul a'mal ila Allah adawamuha wa in qalla. Walaupun dia melakukan amal itu sedikit, tapi selalu mudawamah terus-menerus dia melakukan amal tersebut. Maka dari itu kita selalu mohon kepada Allah agar istiqomahkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam kitab ya yang dimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan kita waktu sedikit, di akhir dari kitab beliau, kitab Imam Bukhari, kitab apa? Kitab Imam Bukhari, kitab apa ini? Sahih Bukhari. Beliau mengatakan di akhir kitabnya, beliau menuliskan di akhir kitabnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila Rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kenapa Imam Bukhari meletakkan di akhir kitabnya dua kalimat yang disukai oleh Allah? Dua kalimat ini bisa memberatkan timbangan di akhirat, dan ketika diucapkan berat timbangannya nanti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Berat kira-kira, berat kira-kira. Kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Apakah berat? Alasan Imam Bukhari meletakkan kalimat ini tidak lain dan tidak bukan salah satunya, jangan
kita mengucapkan kalimat-kalimat ini. Ini yang diucapkan tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan melihat amalan dari kecilnya amalan tersebut, tapi lihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sering kita lakukan dalam keseharian kita, ya. Ketika kita berwudu minimal kita berapa kali sehari Bapak-bapak Ibu? Minimal berapa? Boleh nggak 2 kali 3 kali? Boleh, kalau itu nggak ada minimal. Tapi kalau ingin berwudu kita 5 kali. Kita berwudu sehari semalam misalnya. Apakah setelah wudu kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang dimana keutamaannya kata Nabi SAW, barang siapa yang berdoa setelah wudu atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, setelah wudu apa kata Nabi? Futihat abwabul jannah at-thaminah, dibukakan bagi mereka pintu surga yang 8. Setelah wudu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berat kira-kira Bapak-bapak? Futihat abwabul jannah at-thaminah kata Nabi, dibukakan bagi mereka 8 pintu surga. Subhanallah. Dan dia persilahkan mau masuk di pintu yang mana. Subhanallah. Nah karena itu Bapak-bapak Ibu sekalian, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Jangan lihat amalan itu besarnya amalan tersebut, lihat balasan Allah. Dari beberapa hadis yang kita bacakan tadi, insya Allah tidak perlu kita lakukan minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu yang Allah katakan fastabiqul khairat atau fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.